Saking banyaknya dan saking takutnya, sampai-sampai para bumil yang mau melahirkan ini tuh memohon ke suaminya supaya nggak dikirim ke klinik dokter. Para ibu hamil ini lebih memilih untuk melahirkan di pinggir jalan daripada dikirim ke klinik satu yang mereka anggap itu sebagai pintu kematian. Halo Re, selamat datang di Jurnal Perawat. Di jurnal ini, aku mau nyeritain ke kalian semua tentang kisah tragis seorang dokter yang dihilangkan nyawa oleh teman-teman sejawatnya sendiri hanya karena ingin mempopulerkan kebiasaan mencuci tangan. Yap, jadi kisah ini akan menceritakan sejarah dari penemuan hand hygiene atau cuci tangan dan betapa pentingnya penerapan kebiasaan ini baik di dunia medis maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Di zaman sekarang, di mana himbauan untuk mencuci tangan tuh udah terpampang di mana-mana ya Re ya, baik itu secara online maupun informasi dalam bentuk banner yang biasanya dipajang tuh di tembok area umum maupun fasilitas kesehatan kayak klinik, puskesmas, dan rumah sakit. Rasanya kayak sulit dipercaya aja gitu kalau ada suatu masa di mana ide atau himbauan ini tuh dianggap sangat radikal. Bahkan dirasa sangat menyinggung beberapa pihak hingga akhirnya menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Yap, kalian gak salah dengar. Ada seorang dokter yang harus membayar mahal dengan kehilangan nyawanya cuma karena mengkhotbahkan atau ngingetin orang-orang tentang suatu hal yang saat ini rasanya dianggap sebagai suatu kebersihan dasar biasa aja, yaitu cuci tangan. Penasaran gimana kisahnya? Ini dia. Kisah ini terjadi pada seorang dokter Hungaria berketurunan Jerman bernama Dr. Ignaz Philipp Semmelweis. Di era pertengahan tahun 1800-an, tepatnya di tahun 1846 di Vienna, Austria. Sedikit penjelasan dulu tentang background Dr. Ignaz Philipp Semmelweis ya Re. Jadi, beliau ini lahir pada tanggal 1 Juli 1818 di Taban, Budapest. Beliau adalah anak kelima dari 10 bersaudara dari pasangan Joseph Semmelweis dan Therese Müller yang mana merupakan pedagang kaya raya di saat itu. Tapi tanpa mengurangi rasa hormat, di video ini langsung aja aku sebut namanya menjadi Ignaz ya Re ya, jadi biar memudahkan penyebutan nama karakternya gitu. Nah, awalnya pada tahun 1837, Ignaz ini memulai pendidikannya di Universitas Vienna dengan mengambil jurusan hukum dulu nih. Sebelum akhirnya dia memilih berganti jurusan ke kedokteran. Singkat cerita, beliau lulus S3 kedokteran di tahun 1844 dengan gelar doktor. Namun karena saat itu dia gagal mendapatkan posisi di klinik penyakit dalam, akhirnya beliau pun mengambil spesialis obstetri. Jadi, Dr. Ignaz ini sangat tertarik dengan ilmu obstetri dan ginekologi atau ilmu tentang kehamilan, persalinan, serta organ reproduksi wanita. Antusiasme beliau pun diterima dengan baik di kota itu dan dia pun diperkerjakan sebagai asisten profesor yaitu Profesor Johann Klein. Dan Ignaz pun mulai bekerja di klinik obstetri pertama di Rumah Sakit Umum Vienna pada 1 Juli 1846. Semuanya berjalan sesuai dengan keinginan Ignaz dan awal karir beliau pun dimulai dari sini. Tapi, setelah beberapa hari bekerja di sana, Ignaz pun mulai menyadari sebuah fenomena tragis yang terjadi di dalam klinik obstetri tersebut. Jadi Re, di dalam klinik itu ada satu ruangan yang dibagi menjadi dua departemen yang saling berhadap-hadapan. Kita sebut aja sebagai klinik 1 dan klinik 2 ya. Nah, untuk yang klinik 1, semua tindakannya itu dioperasikan oleh para dokter terlatih, dokter residen, dan mahasiswa kedokteran. Sedangkan untuk yang klinik 2, semua tindakannya itu dioperasikan secara eksklusif oleh bidan ataupun perorangan. Tapi perorangan yang dimaksud di sini tuh semacam orang yang udah ahli karena seringnya ikut para bidan dalam membantu proses persalinan ya. Jadi meskipun biasanya mereka ini nggak menempuh pendidikan formal di sekolah kesehatan, tapi mereka jadi punya kemampuan karena mereka pun bekerja sebagai helpernya para bidan tadi Re. Tapi anehnya, entah apa penyebabnya, angka kematian ibu bersalin di klinik 1 yang mana semua tindakannya itu dilakukan oleh para dokter terlatih malah jauh lebih tinggi daripada klinik 2 yang semua tindakannya itu dilakukan oleh para bidan. Dan ini tuh bukan sekedar beda tipis aja ya Re, karena bahkan sampai 5 kali lebih tinggi perbedaannya. Terus ini juga bukan merupakan pengamatan biasa, karena fenomena ini tuh terkenal banget di Vienna pada saat itu. Saking banyaknya dan saking takutnya, sampai-sampai para bumil yang mau melahirkan ini tuh memohon ke suaminya supaya nggak dikirim ke klinik dokter. Ignaz bahkan menyaksikan sendiri kalau para ibu hamil ini lebih memilih untuk melahirkan di pinggir jalan daripada dikirim ke klinik 1 yang mereka anggap itu sebagai pintu kematian. Dan ironisnya, melahirkan di pinggir jalan ini malah memiliki angka kematian yang lebih rendah daripada klinik dokter. Pewengong pokoknya Ignaz kira. Dia juga merasa nggak bisa diem aja nih menyaksikan kengerian fenomena ini. Akhirnya Ignaz pun memutuskan untuk mencari tahu kenapa sih banyak kasus ibu bersalin yang meninggal padahal mereka tuh ditangani langsung oleh dokter terlatih. Wes, koyo mending tak selidiki aja kasus iki.
Begitu kayaknya pikirnya Ignas. Terus Ignas pun akhirnya mulai bereksperimen untuk mencari perbedaan dari dua klinik tersebut. Pada eksperimen pertama, Ignas memperhatikan klinik bidan. Di sini, para bidan tuh meminta ibu untuk melahirkan dengan posisi miring. Sementara di klinik satunya, para dokter meminta ibu untuk melahirkan dengan posisi terlentang. Menurut Ignas, nggak ada bedanya. Selanjutnya, Ignas memperhatikan lagi bahwa ketika ada seorang pasien yang meninggal di klinik dokter, akan ada seorang pendeta yang berjalan melewati rumah sakit sambil membunyikan bel. Teori pertama Ignas pada saat itu adalah suara lonceng yang terlalu keras terdengar begitu memekakan telinga dan ngaketi atau mengejutkan. Sehingga bunyi lonceng tadi membuat para wanita ini menjadi sangat tertekan dan membuat jantung mereka akhirnya berhenti mendadak. Jadi Ignas pun akhirnya menghentikan pendeta tadi supaya nggak membunyikan lonceng di klinik itu lagi setiap ada pasien meninggal. Pak Pendeta, kayaknya kamu jangan membunyikan lonceng lagi deh kalau ada yang meninggal. Pasienku itu loh keberisikan, terus akhirnya ikut meninggal juga. Walah, iya tak dok? Ya wes iya, aku nggak akan membunyikan lonceng lagi. Tapi ternyata meskipun pendeta udah nggak pernah membunyikan lonceng lagi, hasilnya tetap aja nggak ada perbedaan. Terus Ignas pun mikir, apa karena iklim ya? Atau ada hubungannya sama bentuk bangunan yang nggak sesuai? Atau mungkin paparan sinar matahari ya yang masuk melalui jendela? Tapi ternyata juga bukan karena semua itu. Di sini Ignas pun jadi makin bingung lagi Kegigihan Ignas dalam mempelajari masalah kematian ibu bersalin hampir membuat Ignas kehilangan pekerjaannya. Karena eksperimen ini berimbas ke performa kerjanya Ignas yang udah tentu bikin atasan Ignas jadi jengkel. Dia pun akhirnya diturunkan dari jabatannya karena dianggap terlalu terobsesi untuk memecahkan kasus dari kematian para ibu bersalin. Bosnya merasa ia tidak mempekerjakan Ignas untuk berperan sebagai detektif medis, melainkan hanya sebagai asisten di klinik itu. Nas, kamu tuh tak pekerjakan di sini cuma jadi asistenku loh. Ngapain tak kamu itu malah nyambi jadi detektif medis buat nyari tahu penyebab kematian ibu bersalin? Ignas yang merasa frustasi dan bingung akhirnya memilih untuk pergi berlibur. Healing tipis-tipis cerita Dia pun menghabiskan waktunya selama 1 bulan di Vienna dengan berkeliling kota, menikmati matahari, dan melihat karya seni untuk menjernihkan pikirannya. Dalam benaknya dia pun berpikir, mungkin kematian ibu bersalin itu cuma kebetulan ayo. Tapi bisa juga sih kalau semua ini tuh mungkin aja takdir Tuhan. Piye yo? Apa nyerah tak aku iki? Tapi syukurnya dokter Ignas nggak melakukan itu Sekembalinya dari Vienna, Ignas dihadapkan dengan sebuah berita tragis. Salah satu pegawai rumah sakit datang dan memberi kabar pada Ignas bahwa rekan kerja terdekatnya bernama Dr. Jacob Kolečka tiba-tiba jatuh sakit dan meninggal dunia. Ignas pun bertanya, loh Pak, memangnya apa yang terjadi? Kok bisa temanku ini tiba-tiba aja meninggal? Nah, jawaban dari orang inilah yang akhirnya mengubah kehidupan Ignas dan seluruh dunia kedokteran untuk selamanya sampai saat ini Kira-kira apa yang dia sampaikan? Ini dia. Jadi, orang tersebut bercerita bahwa ketika Dr. Kolečka sedang melakukan otopsi pada pasien yang telah meninggal, selama prosedur berlangsung, Dr. Kolečka ini jari tangannya nggak sengaja terkena pisau bedah yang menyebabkan dia akhirnya memiliki luka terbuka. Menurut mereka yang ada di ruangan itu, Dr. Kolečka ini terlihat meringis, menahan rasa sakit akibat luka di jarinya tadi. Tapi meskipun begitu, Dr. Kolečka nggak berhenti mengotopsi Dr. Kolečka masih terus memeriksa tubuh jenazah yang udah membusuk tadi dengan tangannya tanpa menggunakan sarung tangan. Sekali lagi, tanpa menggunakan sarung tangan. Kebayangkan, jadi tindakan otopsinya itu tanpa menggunakan sarung tangan atau alat perlindungan diri. Ditambah lagi, ada luka terbuka yang masih baru di tangannya. Tapi ingat, ini tuh masih di tahun 1800-an ya. Wajar aja kalau belum ada sarung tangan lateks kayak sekarang. Oke lanjut. Jadi dengan naifnya, Dr. Kolečka ini tetap melanjutkan otopsinya. Dia tetap menggali ke bagian dalam tubuh dan organ untuk mencari tahu penyebab kematian dari mayat yang sedang diotopsi tadi. Lalu nggak lama setelah tangannya terinfeksi, Dr. Kolečka akhirnya jatuh sakit karena mengalami demam yang sangat parah dan akhirnya meninggal beberapa hari kemudian. Nah, bak dapet ilham, lampu di kepala Ignas pun akhirnya menyala nih Dia akhirnya mendapatkan sebuah kesimpulan dari kronologi cerita tersebut. Lah iki, kayak luka di tangan temanku ini yang menjadi penyebab hilangnya nyawanya dia ya. Kalian masih ingat kan kalau ada luka di jarinya Dr. Kolečka yang nggak sengaja keiris pisau bedah pas melakukan otopsi? Ignas pun berpikir kayaknya luka di jari pas melakukan otopsi itu deh yang bikin aliran darahnya terpapar dengan sesuatu yang mematikan dari dalam tubuh mayat tersebut. Ignas pun langsung bergegas berlari menuju berkas
catatannya. Jadi tiap pengamatan ataupun temuan yang dia curiga itu selalu dicatat sama Ignaz. Dia selalu meneliti setiap grafik dari tiap kasus ibu yang meninggal. Lalu ia pun menyadari sebuah fakta mengejutkan bahwa dokter di klinik obstetri tersebut ternyata nggak cuma membantu persalinan aja, tetapi juga melakukan otopsi pada mayat. Tapi yang lebih mencengangkan adalah setelah para dokter ini melakukan otopsi, mereka dengan menggunakan tangan yang sama, tanpa mencuci tangan dulu, para dokter ini akan lanjut untuk membantu proses persalinan. Jadi estafet gitu tindakannya. Berbeda dengan klinik kedua, di mana proses persalinannya ini dibantu oleh para bidan yang udah pasti nggak akan pernah melakukan tindakan otopsi. Dan tangan mereka pun nggak pernah bersentuhan dengan mayat ataupun jasad yang udah membusuk. Kayak dokter-dokter ini pasti memindahkan semacam partikel mayat dari jasad yang udah mati ke orang yang masih hidup. Tapi kira-kira partikel apa ya? Tentu aja kalau sekarang kita semua udah tahu partikel apa yang dimaksud. Ya bener banget kuman. Kita tahu kan ada kuman di tiap permukaan apapun yang kita sentuh setiap hari. Nah, apalagi ini malah dari tubuh orang yang udah meninggal. Kebayang nggak tuh kumannya sebanyak apa Kita tahu kuman akan terus-menerus mencoba memasuki bagian dalam tubuh kita dan menginfeksi tubuh kita, apalagi jika kita memiliki luka terbuka. Terus kita juga udah tahu salah satu metode paling efektif dalam memerangi kuman adalah dengan melakukan praktik sederhana, yaitu mencuci tangan. Sayangnya pada masa itu, di tahun 1847, gak ada satu orang pun di planet bumi ini yang pernah mendengar istilah kuman. Jadi teori tentang kuman atau prinsip bahwa bakteri mikroskopis bisa menyebabkan pembusukan dan menyebarkan penyakit itu baru ditemukan beberapa tahun kemudian setelahnya. Ignaz pada saat itu nggak menyadari seberapa akurat teori temuannya, tapi dia tahu kalau inilah saat yang tepat untuk melakukan pengujian. Kala itu pemikirannya udah sangat-sangat lugas. Menurut Ignaz, menaruh tangan di dalam tubuh mayat saat melakukan otopsi itu akan membuat tangan menjadi kotor. Jadi, sebelum kita menyentuh pasien lain, paling nggak kita harus ngebersihin tangan kita dulu. Ignaz pun melakukan sebuah percobaan dengan menginstruksikan para mahasiswa kedokteran untuk mencelupkan tangan mereka ke dalam larutan kapur klorin sebelum membantu persalinan. Kenapa? Karena kapur klorin adalah larutan terbaik untuk menghilangkan bau busuk setelah mengotopsi mayat tadi. Seperti yang kita tahu, bangkai atau daging yang sudah membusuk pasti baunya nggak enak banget ya kan, Tanpa disadari Ignaz, ternyata klorin merupakan salah satu desinfektan terkuat dan teraman di dunia. Dan itulah sebabnya kenapa klorin sering digunakan di kolam renang. Hasil dari percobaan yang dilakukan Ignaz ini pun langsung terlihat hasilnya secara signifikan. Menurut catatan dalam penelitian Ignaz, angka kematian di klinik dokter pun turun dari 18% menjadi kurang dari 2% saja. Wow, gila. Keren banget. Hasilnya tuh jadi turun drastis, Dia pun telah memecahkan misteri ini dan membuktikan gagasan bahwa mencuci tangan tuh akan menyelamatkan nyawa. Dan dari hasil temuannya yang viral, Ignaz pun menjadi terkenal dan kaya raya. Semua orang di seluruh dunia mengagumi dia selama-lamanya dan kisah pun berakhir. Tamat wes. Eits, belum belum. Kita bahkan belum masuk sampai pada cerita gimana dokter Ignaz ini dihilangkan nyawanya. Ignaz saat itu sangat gembira sekali dengan hasil temuan ini. Para dokter yang bekerja di bawahnya pun melihat hasil dari cuci tangan dan mempercayai teori Ignaz tentang partikel mematikan. Tapi, kegembiraan yang sama ini nggak dianut oleh para atasan Ignaz maupun komunitas medis pada umumnya. Di saat itu, karena Ignaz telah membuat banyak orang kesal selama bertahun-tahun dengan obsesinya terhadap angka kematian ibu bersalin, terus ia juga pernah terlibat aktif dalam perdebatan politik kontroversial di Austria pada akhir tahun 1840-an. Kalian masih ingat kan kalau dulu dokter Ignaz ini pernah mengambil jurusan hukum sebelum akhirnya dia pindah ke jurusan kedokteran. Nah, secara nggak langsung dia ini udah menjadi musuh buat sebagian besar komunitas kesehatan. Dan ketika Ignaz mulai menyampaikan hasil temuannya bahwa mencuci tangan dapat menyelamatkan nyawa, bukannya disambut dengan senang hati karena hasil temuannya ini bisa membawa perubahan yang baik untuk dunia kesehatan, Ignaz malah disambut dengan sinis oleh rekan-rekan sejawatnya. Ada yang tangannya bersilang di dada dan ada juga yang memberikan tatapan curiga, utamanya sih malah dari para atasan Ignaz dan komunitas kesehatan. Meskipun apa yang udah disampaikan Ignaz ini tuh udah jelas-jelas benar. Jadi gimana bisa kok malah hasil temuan dia ini kayak terkesan ditolak? Saat ini di zaman modern, semua pengobatan tuh dipandu oleh sains, berbagai penelitian dan juga data, ya kan? Sedangkan di zaman dulu, pada sebagian besar sejarah manusia, khususnya di Austria pada tahun 1800-an, hal semacam itu tuh nggak ada, Pada saat itu, kalangan medis ini lebih meyakini semua penyakit merupakan akibat dari ketidakseimbangan cairan
tubuh, atau ketidakseimbangan 4 zat dalam tubuh, yaitu dahak, darah, empedu kuning, dan juga empedu hitam. Para dokter juga meyakini satu-satunya cara menyembuhkan penyakit adalah dengan menyeimbangkan cairan tubuh tersebut meskipun menggunakan metode yang menyiksa. Misalnya nih, untuk menyeimbangkan darah pasien, dokter akan menggunakan lintah yang diletakkan di sekujur tubuh pasien tersebut. Sedangkan untuk menyeimbangkan empedu, dokter akan memberikan sesuatu yang merangsang muntah ataupun diare. Kita sekarang juga tahu kalau perdarahan hebat dan kehilangan cairan berlebihan akan memiliki efek yang buruk pada tubuh manusia, terutama pada tubuh yang sedang sakit. Tapi dokter zaman dulu malah akan nambahin rasa sakitnya pasien dengan teknik penyembuhan yang terbilang ekstrim dan secara nggak langsung juga bisa jadi sumber penyebaran penyakit. Beberapa dokter juga percaya pada teori miasma. Jadi teori ini tuh menjelaskan bahwa beberapa penyakit mulai dari chlamydia sampai obesitas itu bisa disebabkan oleh udara malam beracun yang melayang dari orang sakit ke orang yang sehat. Meskipun teori ini nggak benar secara teknis, tapi konsep penyakit yang ditularkan melalui udara atau airborne ini benar adanya. Nyata ya, contohnya kayak TB atau tuberkulosis. Namun, baru setelah kemunculan Dr. Ignaz Semmelweis, ilmu pengetahuan akhirnya satu persatu mulai mengungkap seluruh kebenaran dari temuan beliau. Berbeda dengan zaman dulu, jadi kalau pada saat itu ketika Dr. Ignaz berkata, mencuci tangan itu penting karena tangan yang bersih itu bisa menyelamatkan nyawa. Tapi yang didengar dan ditafsirkan sama banyak dokter lainnya itu adalah, oh alah, jadi maksudnya Ignaz tuh semua dokter yang lebih tua tuh salah tah. Kita semua ini kotor dan menghilangkan nyawa pasien kita sendiri. Mereka semua tuh beranggapan kalau, iya, temuanmu itu benar Nas. Tapi nggak mudah juga untuk didengar, diterima, apalagi dipercaya. Jadi memang seskeptis dan setersinggung itu respon rekan sejawat terhadap hasil temuannya Dr. Ignaz pada masa itu, Bahkan yang lebih mengejutkan lagi, Ignaz sampai dipecat dari Rumah Sakit Umum Vienna dan ditolak untuk mendapatkan posisi di klinik bersalin. Sebagai gantinya, Ignaz ditawari posisi mengajar, tapi dia cuma boleh menggunakan boneka peraga atau manekin dan bukan mayat sungguhan atau kadaver seperti teman-teman lainnya. Saat itu, Ignaz pun merasa terhina dan secara tiba-tiba ia pun berkemas lalu meninggalkan Vienna tanpa mengucapkan selamat tinggal pada siapapun. Singkat cerita, Ignaz akhirnya memulai hidup barunya di Budapest, Hungaria. Ia menikah, memiliki anak, dan membuka klinik praktek dokter swasta. Dia juga merevolusi bangsal bersalin di Hungaria, yang mana angka kematian di sana tuh turun menjadi 0,85% saja. Sementara angka kematian ibu bersalin di Vienna pada waktu yang sama, di mana praktek hygiene-nya yaitu cuci tangan menggunakan klorin udah nggak digunakan lagi, malah naik jadi 1000% lebih tinggi dengan angka 10-15%. Seiring berjalannya waktu, Ignaz pun menjadi lebih berani dan yakin dengan hasil temuannya. Ia pun berinisiatif untuk mengirim sebuah buku pada kepala departemen medis di seluruh dunia. Ignaz dengan percaya diri berasumsi bahwa hasil temuannya ini akan mengubah dunia. Tapi sekali lagi, tulisannya malah disambut skeptisisme oleh para pengambil keputusan dari organisasi kedokteran pada saat itu. Mereka semua merasa ragu untuk mempercayai hasil temuan Ignaz tentang partikel tak kasat mata pada mayat yang dapat membunuh manusia. Mengetahui hal ini, Ignaz menjadi sangat marah dan ia pun menulis surat terbuka yang isinya penuh dengan kemarahan kepada mereka yang menentangnya. Isi surat-surat itu pun terbilang sangat ekstrim karena dengan berani, Ignaz mengatakan bahwa para dokter sebenarnya adalah pelaku penghilangan nyawa yang tidak bertanggung jawab. Dalam surat itu pun ia menegur para dokter senior ini atas ketidakmautawan mereka atas hasil temuannya. Akan tetapi, nadanya yang menyinggung ini justru malah membuat para dokter ini pun jadi ikutan semakin marah lah. Dan mereka semua makin anti terhadap khotbahnya Dr. Ignaz tentang pentingnya kebersihan. Lalu setelah beberapa waktu berlalu, sesuatu pun mulai berubah nih dalam diri Ignaz. Dia menjadi depresi, pemarah, dan berperilaku yang nggak seperti biasanya. Ada teori yang mengatakan kalau gejala-gejala tersebut tuh biasanya menggambarkan kasus sifilis stadium akhir dan umumnya terjadi pada dokter yang menghabiskan karir mereka untuk membantu persalinan tanpa menggunakan APD atau alat perlindungan diri berupa sarung tangan, pakaian operasi, maupun masker. Mendengar berita ini, rekan-rekan Ignaz pun merasa khawatir dengan perubahan perilaku dari temannya tersebut. Dan akhirnya pada tahun 1865, bertepatan dengan dibangunnya sebuah rumah sakit jiwa baru di Vienna, mereka pun berinisiatif untuk mengundang Ignaz untuk bersama-sama melakukan kunjungan ke
rumah sakit tersebut. Ignas pun dengan senang hati menerima undangan teman-temannya dengan harapan bisa berhubungan kembali dengan teman lamanya sambil mengunjungi fasilitas medis di Vienna. Wah, akhirnya iso ketemu arek-arek sekalian reunian maneh iki. Gitulah kira-kira pikirnya Rek. Awal pertemuan semuanya berjalan baik-baik aja. Mereka saling menyapa dan juga mengobrol santai. Tapi begitu masuk ke area dalam rumah sakit, teman-teman Ignas pun membuka topik pembicaraan baru dan mulai menceritakan kekhawatiran mereka terhadap kondisi dan perubahan perilaku Ignas yang sekarang. Di momen yang sama, Ignas pun sadar bahwa ini bukanlah tur kunjungan rumah sakit biasa, melainkan jebakan untuk dirinya. Menyadari hal itu, dia pun langsung berlari menuju pintu, tapi sayangnya ia langsung dihadang oleh seorang penjaga. Lalu dia pun langsung berbalik ke arah lain, tetapi ternyata malah lebih banyak penjaga yang mengepung dan menghalangi jalannya. Pelan-pelan mereka semua berjalan mendekati lalu menangkap Ignas. Wes, Warsispol kayak lagi mau nangkap pasien ODGJ kulah Rek. Di posisi itu, Ignas cuma bisa meronta dan memberontak sekuat tenaga. Bahkan Ignas pun sempat mencakar petugas yang megangin dia tadi guna menyelamatkan hidupnya. Tapi sayangnya, para petugas malah tega memukulinya dengan keras, hingga Ignas pun akhirnya jatuh terbaring dan mengigau di lantai. Bayangin, sebrutal apa kejadiannya karena Ignas tuh sampai nggak sadarkan diri, Rek. Kasihan banget ya. Nggak berhenti di situ aja, para petugas ini pun lalu memasukkan Ignas ke dalam jaket ketat dan menyeret Ignas pergi. Jaket ketat ini adalah jaket restraint atau jaket ikat yang biasanya dipakaikan ke pasien ODGJ, yang biasanya tergolong agresif dan beresiko melukai dirinya sendiri maupun orang lain. Kalian pasti udah familiar kan, Re? Karena jaket kayak gini tuh biasanya ditampilin di beberapa adegan film. Oke, balik lagi ke cerita. Jadi, akibat pertarungan tadi, sebenarnya Ignas tuh udah menderita cedera serius di tangannya, Re. Bahkan sampai nampak darah mengalir hingga menembus jaket restraint yang dia pakai pada saat itu. Ignas yang dimasukkan ke dalam sel pun akhirnya ditinggalkan sendirian begitu aja oleh teman-temannya dan para petugas tadi. Dengan kondisi tubuhnya yang memiliki luka terbuka, apalagi nggak mendapatkan perawatan, terus dipasang jaket ketat pula, otomatis menyebabkan sirkulasi darah nggak lancar hingga terjadilah infeksi. Dan bener aja, setelah 2 minggu berlalu, infeksi yang dialami Ignas pun telah menyebar ke seluruh tubuhnya atau dikenal dengan sepsis. Dr. Ignas Semmelweis yang pada saat itu berusia 47 tahun pun meninggal dunia karena infeksi yang dideritanya. Hal yang ia perjuangkan seumur hidupnya dengan harapan bisa mengurangi angka kematian ibu bersalin, lalu mengubah pandangan dunia tentang kebersihan dan betapa pentingnya mencuci tangan, pupuslah sudah. Tragis banget ya, Rek, kisah dibalik sejarah cuci tangan. Padahal belum terlalu tua juga usia beliau pada saat itu. Jadi Rek, gak lama setelah kematian Dr. Ignas Semmelweis, seorang ahli kimia bernama Dr. Louis Pasteur menulis teori kuman yang akhirnya memberikan penjelasan secara teoritis mengapa metode cuci tangan Dr. Ignas mampu mencegah penyebaran penyakit. Barulah setelah ini, pandangan dunia tentang kebersihan pun mulai berubah, dan para dokter serta komunitas kesehatan pun mulai menyadari betapa pentingnya cuci tangan. Penemuan Dr. Ignas Semmelweis tentang penerapan metode kebersihan yang tepat di lingkungan rumah sakit telah menyelamatkan dan memperpanjang hidup miliaran jiwa hingga saat ini. Tapi Dr. Louis Pasteur nggak cuma sekedar menulis teori kuman aja guna mendukung hasil temuan Dr. Ignas, Rek. Bukan cuma itu yang dia lakukan. Sebagai bentuk penghormatan terhadap Dr. Ignas Semmelweis, rumah tempat Dr. Louis dibesarkan pun telah diubah menjadi Museum Semmelweis. Terus ada juga Universitas Semmelweis di Budapest yang memang diambil dari nama Dr. Ignas Semmelweis. Dan ada juga nih, sebutan Semmelweis Reflex atau Semmelweis Effect yang merupakan istilah metafora untuk menolak bukti baru atau pengetahuan baru karena bertentangan dengan norma, kepercayaan, atau paradigma yang sudah ada. Jadi kalau ada seseorang yang memiliki keyakinan akan suatu temuan, misalnya dalam dunia medis, entah itu kalangan mahasiswa ataupun dokter muda, hal yang diyakini itu supaya dikaji, diintervensi, dan dievaluasi secara kritis terlebih dahulu, biar temuannya tuh nggak cuma berdasarkan intuisi aja, sehingga nggak ada potensi bias gitu nantinya. Terus karena adanya hierarki sosial yang biasanya memunculkan keengganan atau penolakan tuh untuk menerima ide-ide baru, khususnya pada tenaga medis ya, karena ini juga dapat menghambat kemajuan dan inovasi dalam semua bidang kehidupan. Contohnya kalau dalam cerita ini ya komunitas medis yang cenderung mempercayai para dokter senior mereka daripada Ignas Semmelweis yang cuman seorang asisten profesor aja pada saat itu. Dan itulah Rek, kisah seorang dokter yang berusaha mempopulerkan cuci tangan sampai taruhannya adalah nyawa dia sendiri. Kalau kamu lihat gambar ajakan cuci tangan atau lihat perawat dan dokter di rumah sakit ataupun sosial media yang seserius itu buat nyampein atau ngajarin kebiasaan cuci tangan ke kamu ataupun ke pasiennya, inget Tore, di balik kebiasaan yang dianggap sepele ini, sejarah penemuan cuci tangan tuh sekelam itu, tapi sepenting itu juga imbasnya buat kesehatan dan keselamatan kita semua sampai saat ini. Jadi buat kalian semua yang nonton, jangan sampai malas untuk cuci tangan loh ya.
Oke, jadi itu dia jurnal kali ini. Terima kasih banyak buat yang udah nonton sampai habis. Kamu juga boleh loh kalau mau kasih catatan tambahan di kolom komentar. Tulis kritik, ide, maupun saran untuk jurnal aku selanjutnya. Terus jangan lupa klik like dan subscribe buat yang belum. Nyalain juga notifikasinya biar kamu gak ketinggalan informasi seputar kesehatan dari channel aku. And as always, stay happy and healthy.